Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang bagi anak-anak ibu yang baru bergabung ke channel YouTube ibu. Nah, ini adalah YouTube channel ibu. Kalau misalnya anak-anak ibu nanti buka YouTube, bisa tinggal ketik aja di YouTube nama ibu, Novi Susanti. Nanti akan muncul dengan logo logo warna kuning, tulisan nama ibu, maka itu adalah YouTube ibu. Nah, di YouTube ini ibu membagikan beberapa video tentang pembelajaran matematika, dan insya Allah juga akan membagikan beberapa video tentang sains dan pembelajaran lainnya insya Allah. Nah, selamat datang untuk anak-anak ibu yang baru bergabung. Nah, oke, kita lanjut ke pembelajaran kita. Karena ini materi baru, materi pertama di kelas 7, maka kita akan belajar tentang bilangan. Oke. Nah, bilangan di sini ibu sudah tuliskan ada 3 buah bilangan. Yang pertama bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah bilangan asli. Bilangan yang dimulai dari angka 1, yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi perbedaan bilangan cacah dan bilangan asli itu cuman beda di awalnya saja. Kalau bilangan cacah diawali dari angka 0, tapi kalau bilangan asli diawali dari angka 1. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini yang paling penting karena kita akan ngebahas tentang bilangan bulat ini. Bilangan bulat itu terdiri atas 3. Yang pertama bilangan bulat negatif, bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Di sini ibu sudah menggambarkan garis bilangannya. Ini adalah garis bilangan ya. Kemarin ibu sudah meminta untuk menyiapkan penggaris. Nah, bilangan bulat tadi ibu bilang apa tadi, terdiri bilangan negatif, 0 dan positif. Nah, di sini sudah ibu gambarkan ya gambar dari garis bilangannya. Nah, di sini ibu sudah menuliskan. Jadi saat awal kita menuliskan garis bilangan, kita langkah awalnya agar lebih mudah kita letakkan yang di tengah-tengah ini angka 0. Jadi kita tinggal tuliskan aja ini adalah bilangan 0. Bisa ibu tuliskan. Kemudian yang berada di kanan bilangan 0 ini kita tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, bilangan yang berada di kanan ya nak, kanan sebelah sini, maka dimulai dari sini, maka ini disebut dengan bilangan bulat positif. Nah, atau ditandai dengan tanda plus biasanya. Namun kalau ditulis tidak ditambahin tanda plusnya, hanya bilangan bulat positif. Nah, bilangan yang berada di sebelah kiri bilangan 0 kita tulis di sini adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Nah, bilangan yang berada di sisi kiri dari bilangan 0 ini dimulai dari sini ya nak, maka ini bisa ibu tulis dengan bilangan bulat negatif. Nah, ditandai dengan tanda ini, tanda minus. Jadi kalau bilangan yang ada tanda ini disebut negatif. Jadi tadi apa yang ibu jelaskan dicatat, bilangan yang berada di sebelah kanan bilangan 0 disebut dengan bilangan bulat positif, dan dia tulisannya sama seperti bilangan biasa, tidak ada tambahan tanda apapun. Sedangkan bilangan yang berada di sebelah kiri, ini sebelah kiri dari 0, ini tengah-tengahnya 0, sebelah kirinya, maka ini disebut dengan bulat negatif. Nah, ditandai dengan tanda negatif atau tanda minus. Nah, baik, jadi sekarang anak-anak ibu sudah memahami ya perbedaan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, hanya di tandanya saja. Kalau misalnya ibu tuliskan seperti ini, nah ini dibaca dengan negatif 2. Namun kalau ibu tuliskan seperti ini, maka ini cukup dibaca dengan 2.
atau positif 2 boleh, tetapi jarang orang membacanya dengan positif 2. Biasanya selalu dibaca dengan 2 saja. Nah, apa sih perbedaannya Bu negatif 2 dengan 2? Nah, dari sisi besarnya, kalau ini 0 ini berada di tengah-tengah, berarti dia netral. 0 nilainya tidak ada. Atau kalau misalnya semakin ke kanan suatu bilangan, maka nilainya semakin besar. Nah, apabila bilangan semakin ke kiri dari garis bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Contohnya, kalau misalnya kita atau pernah di rumahnya yang punya AC, nah suhu terendahnya itu semakin kita naikkan ke atas, maka akan semakin panas, suhunya semakin tinggi. Nah, kalau kita turunkan, maka suhunya semakin dingin. Nah, suhu di dalam kulkas itu biasanya suhunya negatif. Maka semakin dia negatif, maka semakin dingin. Suhunya semakin rendah. Semakin tinggi suhunya, maka dia semakin panas. Nah, seperti itu ilustrasi saja ya yang Ibu berikan. Nah, kalau sudah mengerti tentang bilangan bulat positif, negatif, dan bilangan nol, maka kita lanjut tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, baik, selanjutnya tentang operasi bilangan bulat. Di sini Ibu sudah membuat beberapa soal, sudah Ibu gambarkan juga garis bilangannya. Di sini Ibu ingin menjelaskan mencari operasi bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Nah, sebelumnya kita tadi udah Ibu jelaskan kalau bilangan negatif itu selalu di kiri, bilangan nol itu di tengah-tengah, bilangan positif itu di kanan. Nah, apabila bilangannya negatif, maka dia akan berjalan ke kiri. Sedangkan bilangan positif, dia akan berjalan ke kanan. Nah, apa sih maksudnya? Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan. Yang pertama, tadi Ibu udah jelaskan ya cara membacanya. Nah, kalau ini kita baca apa? Negatif 2 ditambah 3. Nah, seperti itu. Berarti negatif 2 ditambah 3. Nah, ingat aturan ini, kalau negatif dia tuh ke kiri, kalau positif dia ke kanan. Sekarang dia startnya negatif dulu, jadi dia negatif 2, jadi dia berada di sini awalnya. Nah, negatif 2, kemudian ditambah 3, positif 3, berarti ke kanan 3 kali. Berarti kita tinggal jalan aja, 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah 1. Seperti itu. Jadi di sini awalnya dia negatif 2 ditambah 3 ke kanan sama dengan 1. Nah, lanjut. Kalau misalnya masih belum memahami, lanjut kita soal berikutnya. 4, berarti dia startnya berada di sini. Maka titik awalannya berada di 4. Dikurang 5. Ini tanda apa tadi? Tanda negatif ya. Berarti kurang ke kiri. Ke kiri 5 kali. Berarti kita ke kiri 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 4 dikurang 5, maka jawabannya adalah negatif 1. Nah, udah mulai paham ya? Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, di sini 6 ditambah negatif 4. Berarti awalannya di mana? Awalannya di 6. Nah, di garis bilangan Ibu, Ibu lupa. Ibu tambahin aja, di sini ada 5, ada 6. Berarti dia awalannya, titik awalnya berada di angka 6. Kemudian 6 ditambah negatif 4. Dia ditambah negatif tadi apa? Ke kiri. Berarti ditambah ke kiri 4 kali. Berarti ke kirinya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. 6 tambah negatif 4 dapatnya 2. Nah, seperti itu cara menggunakan operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Nah, selanjutnya akan Ibu jelaskan juga operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan namun tidak menggunakan garis bilangan. Nah, lanjutkan.
Oke, kali ini kita akan bahas operasi hitung bilangan bulat negatif dan positif. Di sini saya berikan 5 contoh soal serta pembahasannya. Ini dia. Oke, langsung aja. Nomor 1, 4 ditambah buka kurung negatif 9 tutup kurung. Cara gampangnya, ketika proses penjumlahan seperti ini, kita bandingkan aja 4 dan 9. Jadi lebih besar mana? Maka pasti 9 lebih besar. Nah, 9 itu kan min. Berarti jawabannya pasti min. Nah, 9 dengan 4 itu beda berapa? Atau 9 dikurang 4 sisanya berapa? Maka 9 dikurang 4 sisanya adalah 5. Maka jawabannya min 5. Itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2, masih soal penjumlahan. Kita lihat di sini ada 3 dengan 7. Berarti lebih besar 7. Nah, 7 ini plus bukan min. Maka jawabannya pasti plus. Lalu kita kurangi yang besar dengan yang kecil. Jadi 7 dikurang 3 sama dengan 4. Maka jawabannya adalah 4. Kita lanjut ke nomor 3. Jadi ini soal pengurangan. Min 10 dikurang 4. Jadi kalau seperti ini bisa kita rubah menjadi buka kurung min 10 tutup kurung tambah buka kurung min 4 tutup kurung. Maka min itu ibarat keinginan. Jadi gambarannya seperti itu biar gampang. Nah, pertama ingin 10, lalu ingin 4. Berarti jumlah keinginannya ada 14 atau min 14. Jadi jawaban nomor 3 adalah min 14. Jadi hanya seperti itu. Selanjutnya ke nomor 4. Ini soal tentang pengurangan. 7 dikurang buka kurung min 6 tutup kurung. Nah, kalau kita ketemu dengan soal seperti ini, min dengan min yang berdekatan berubah menjadi plus. Maka kalimatnya jadi 7 tambah 6. Maka hasilnya adalah 13. Kita lanjut ke soal terakhir. Min 4 dikurang buka kurung min 5 tutup kurung. Nah, min ini dan ini berdekatan sama seperti yang tadi, berarti kita ubah lagi menjadi plus. Maka kalimatnya menjadi min 4 tambah 5. Nah, soal ini mirip dengan soal nomor 2 yang tadi, yang lebih besar plus, yaitu 5. Maka jawabannya sudah pasti plus. Lalu kita bandingkan 5 dengan 4. Atau kita kurangi 5 kurang 4. Berarti 5 kurang 4 adalah 1. Maka jawabannya adalah plus 1. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.